Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Abid Jamaluddin, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 250311762. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Mangonsari pada kelas 5 dengan tema zakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku semua, sebelum kita mulai pada pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baik anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bapak mulai pagi hari ini, siapa kira-kira teman kalian yang tidak berangkat? Semuanya berangkat? Semuanya dalam keadaan sehat semuanya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai menuju ke pelajaran materi hari ini, yaitu yang pertama adalah makna zakat, Bapak akan mengulas materi yang kemarin tentang yang namanya toleransi atau menghargai tentang sesama manusia. Nah, apakah perbedaan itu diperbolehkan? Boleh. Apakah perbedaan itu salah? Tidak. Nah, karena perbedaan itu adalah fitrah, perbedaan itu adalah takdir dari Allah, maka sesama manusia harus saling menghormati. Nah, itulah kita mengulas sekian dengan pelajaran kemarin. Hari ini kita akan memahami yang tentang namanya zakat, ya. Ada yang tahu enggak pengertian dari zakat itu apa? Coba, Almira. Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim untuk memberikan sebagian harta mereka pada yang membutuhkan. Zakat adalah, ini pendapat teman kalian dari Almira ya, adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Nah, tepuk tangan untuk Almira. Nah, ada lagi pertanyaan. Ya, sebutkan salah satu yang berhak menerima zakat. Yang bisa acungkan tangan. Oh, Almira lagi. Fakir miskin. Ada lagi? Anak yatim. Ada lagi? Amil. Ya, betul. Tepuk tangan semuanya. Nah. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, yaitu Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran tentang zakat. Gitu. Ya. Nah, bahwa tentang pembelajaran zakat ini, anak-anak diharapkan bisa meningkatkan yang pertama, namanya apa? Rasa nasionalisme kalian. Gitu. Rasa nasionalisme kalian itu apa? Biar kalian itu tumbuh rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Gitu. Rasa empati. Gitu. Kasih sayang terhadap teman-teman kalian yang membutuhkan. Bayangkan. Entah, ada teman kalian yang susah, kalian bisa membantu. Senang apa enggak? Senang. Ya, ada orang di pinggir jalan yang nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak punya tempat untuk berteduh, nggak punya rumah. Kalian bantu. Senang apa enggak? Senang. Nah, artinya apa? Kalian melalui pembelajaran zakat ini bisa menumbuhkan rasa cinta kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, kemudian
Kita akan masuk ke materi. Gitu. Yang pertama adalah pengertian zakat. Tadi sudah dijelaskan teman kalian Almira tentang pengertian zakat. Nah, zakat adalah kewajiban bagi umat muslim untuk memberikan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan. Gitu. Jadi zakat itu memberikan harta kalian kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, artinya apa? Ada waktu tertentu untuk melaksanakan zakat. Ada takarannya. Gitu. Ada ukuran siapa yang berhak menerima zakat. Ya, kemudian ketentuannya itu seperti apa? Nanti akan Bapak jelaskan. Ya, selanjutnya, nah, zakat itu ada dua. Coba dibaca. Yang keras, Noval. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan untuk mensucikan diri. Nah, yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan setiap orang muslim pada saat bulan Ramadan dengan tujuan apa? Mensucikan diri, bahwa hartamu itu bukan untuk dirimu sendiri, tapi ada orang yang berhak menerima. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta kepemilikan yang sudah mencapai nisab. Jadi apabila hartamu, kalian suatu saat kok sugih kaya, mempunyai harta banyak, itu kalian wajib mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai batasnya. Ya, nah, kemudian syarat wajib zakat ini wajib harus dipenuhi. Ya, yang pertama harus beragama Islam. Wong Islam saat sudah lahir itu wajib yang namanya membayar zakat. Gitu. Contohnya apa? Saat zakat fitrah pas bulan Ramadan. Malam takbiran delalah ki ono anak lagi lahir. Ada anak yang baru lahir. Nah, dia juga sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Sing bayar siapa? Orang tuane, bapak atau ibune. Kemudian yang kedua adalah baligh. Baligh itu dewasa. Nah, orang yang sudah dewasa diwajibkan membayar zakat. Ya, baligh itu gimana? Wanita apabila sudah mau memasuki masa menstruasi itu juga diwajibkan membayar zakat. Kemudian saat laki-laki dia sudah pernah mengalami yang namanya mimpi basah. Ya. Kemudian berakal sehat. Nekene sehat semua apa enggak? Sehat. Nah, kalau sehat, orang tidak gila, berarti wajib melaksanakan yang namanya zakat. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah merdeka. Merdeka itu budak. Tahu budak? Perbudakan dulu zaman dulu. Nah, budak yang sudah merdeka atau dilepaskan oleh tuan rumahnya. Dan di sini sudah tidak ada budak perbudakan. Nah, zaman dulu masih ada budak. Makanya budak yang sudah merdeka dia wajib membayar zakat untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, milik penuh itu artinya hartanya sendiri. Harta yang ia miliki itu yang ia keluarkan. Itu bayar ki nggawa duwite dhewe. Ora dikek wong dia bukan harta milik orang lain. Kemudian yang ke 1 2 3 4 5 6 mencapai nisab. Nisab itu batas harta yang kamu miliki. Jadi hartamu harus belum akeh, ya toh? Nah, sudah memiliki batas, maka wajib dikeluarkan, dibayarkan sebanyak apa? 2,5%. Nah, katakanlah kamu punya apa?
gabah atau beras sejumlah 1 ton. 1 ton. Nah, berarti 2,5 kilone itu wajib kamu zakatkan. Nah, yang terakhir adalah berlalu 1 tahun atau haul. Zakat mal itu dikeluarkan sebanyak 1 tahun sekali. Bila hartamu dalam 1 tahun itu sekelompok semonoku jumlahi akeh, maka wajib dikeluarkan sebanyak 2,5%. Nah, baik anak-anakku sudah paham semuanya? Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan. Coba nanti kalian jawab satu persatu. Ya, ini ada suatu pertanyaan, ada permasalahan. Dulu saat di zaman Rasulullah, zakat itu hanya boleh berupa makanan pokok. Ya, berupa makanan pokok. Dulu ada gandum dan lain-lain lah pokoknya makanan. Nah, berhubung sekarang itu zaman sudah berkembang, banyak sekali bentuk-bentuk makanan yang bisa dikonsumsi untuk semua kalangan masyarakat. Nah, pertanyaannya ini adalah, bolehkah zakat itu berupa bahan makanan termasuk mie instan? Boleh enggak? Tak tampung dulu pertanyaannya. Kemudian minyak goreng dan sayur-sayuran. Nah, silakan pertanyaan ini kalian diskusikan kepada kelompok kalian, kemudian nanti kalian presentasikan, kemudian kalian jawab. Oke? Nah, silakan kalian jawab pertanyaan ini melalui diskusi teman-teman kalian. Nah, betul atau salah, yang penting nanti kalian presentasikan, nanti akan Bapak koreksi secara bersama-sama. Oke? Oke, silakan. Ya, sambil diskusi Bapak ingin menjelaskan dulu. Ya, dulu tidak ada istilah zakat yang namanya dengan uang, adanya dengan bahan-bahan pokok. Nah, sekarang zakat itu diperbolehkan dengan menggunakan uang. Ya, menggunakan uang boleh, tetapi harus sesuai dengan nilai tukar bahan pokok yang dijadikan zakat. Oke, silakan bisa berdiskusi terlebih dahulu anak-anakku semua. Oke, kalian sudah Bapak beri pertanyaan. Nah, ini permasalahan yang biasa terjadi di masyarakat. Apakah boleh zakat itu berupa makanan-makanan termasuk makanan mie instan, minyak goreng dan sayur-sayuran? Coba diskusikan. Yang sudah menjawab silahkan maju. Kelompok 1 dari Erlita, silahkan maju ke depan. Nah, ke depan sini. Coba dengarkan presentasi di teman kalian ya. Boleh, karena mie instan dan sayur-sayuran adalah bahan pokok. Tapi minyak goreng tidak boleh karena tidak bahan pokok. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke. Jawaban dari teman kalian Erlita yaitu mie instan dan sayur-sayuran itu diperbolehkan. Nah, karena itu termasuk makanan berupa bahan-bahan pokok. Tetapi kalau minyak goreng tidak diperbolehkan. Itu pendapat dari kelompok pertama. Yang kedua, kelompok kedua silahkan bisa menjawab untuk pertanyaan. Perhatikan ya. Mie instan boleh karena mengandung gandum. Minyak goreng tidak boleh karena merupakan bahan masakan bukan bahan pokok. Sayuran boleh karena bisa dimakan. Nah, coba lihat. Nah, jawaban dari kelompok 2 yaitu mie instan boleh karena mengandung gandum. Nah, minyak goreng tidak boleh karena merupakan bahan masak.
Nah, kemudian sayuran itu bisa karena apa? Bisa dimakan. Jawabannya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, anak-anakku semua, kalian sudah Bapak berikan suatu permasalahan dan kalian tak suruh mencari solusinya. Nah, kemudian Bapak ingin meluruskan beberapa jawaban dari kalian. Nah, yang pertama adalah bolehkah zakat berupa bahan makanan termasuk mie instan, minyak goreng atau sausaran? Pertanyaannya boleh. Nah, boleh. Karena apa? Itu berupa makanan pokok. Mustahik atau orang yang menerima zakat, ya, itu ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Ibaratnya kalau fakir itu pengeluarannya itu 10.000, tetapi kemampuan uangnya hanya 5.000. Gampangan yang ngono. Fakir itu orang yang tidak mempunyai harta. Ya, yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin itu sama saja hartanya bejal. Pengeluarannya itu 5.000, sedangkan pemasukan hartanya sehari juga 5.000. Jadi ini babuk. Ya, uangnya itu habis untuk keperluan sehari-hari. Kehidupannya mungkin kan sudah tahu lah apa arti dari miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu orang yang bertugas menerima zakat, panitia zakat. Itu namanya amil. Kemudian mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam itu juga berhak menerima zakat. Katakanlah ada orang non-Islam, kemudian di hari itu kemudian masuk Islam. Di saat bulan Ramadan katakanlah, maka dia juga berhak menerima zakat fitrah. Kemudian ghorim. Ghorim itu adalah orang yang mempunyai hutang. Gitu. Orang yang mempunyai hutang. Kemudian yang keenam adalah rikob. Rikob itu adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Oke? Nah, selanjutnya adalah sabilillah. Nah, sabilillah itu adalah orang yang berjalan di jalan Allah. Ya, berjuang di jalan Allah. Kayak apa? Biasanya orang yang dimensing gelem di masjid, hormat masjid itu kan orang yang mau berjalan di jalan Allah, tidak digaji, orang dibayar. Nah, segelem hormat masjid, kita resek-resek jalanan ngono kae tapi tidak dibayar, itu dia juga berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir ibnu sabil, orang yang berperjalanan jauh, wong sing pelaku adoh tapi kehabisan bekal, maka dia juga berhak menerima zakat. Oke, ini adalah 8 golongan orang yang menerima zakat. Kemudian selanjutnya hikmah zakat. Ya, hikmah zakat. Yang pertama adalah membersihkan harta dari sifat kikir. Kalau kalian terbiasa bersedekah, berzakat, memberikan harta, nah hati kalian terbebas dari yang namanya sifat pelit. Pelit itu sama saja dengan kikir. Oke? Kemudian membuka pintu rezeki. Gitu. Zakat itu tidak akan mengurangi hartamu, bahkan akan menambah rezekimu. Kemudian 3, mengurangi kemiskinan. Bayangkan apabila semua orang Indonesia mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat mal, ya, kemiskinan di Indonesia akan terangkat apa tidak? Zakat itu diperuntukkan untuk siapa? Orang miskin apa tidak? Nah, kalau zakat semua orang bisa dikeluarkan, bayangkan berapa orang yang tidak bisa makan, ini pinggir-pinggir jalan kae, kemudian diberi makan, dirumat, dikasihi. Ya, artinya apa? Zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan. Kemudian yang keempat, zakat itu bisa menghapus dosa, karena zakat itu hukumnya ada yang wajib. Ya, artinya kalau wajib
dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Nah, kemudian yang terakhir, melatih kerendahan hati, kesadaranmu untuk membayar zakat. Itu loh yang kalian harapkan. Oke? Dilatih dari sekarang, zakat dan sedekah kalian dibiasakan. Nah, kemudian ini ada video, akan Bapak tanyakan video. Coba nanti kalian resapi dan simpulkan apa yang ada dalam video ini. Coba nanti kalian presentasikan secara berkelompok. Oke? Nah, coba nanti tonton ya. Juga ya. Berikutnya, mari silakan. Terima kasih, Den. Hah? Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah. Alhamdulillah, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, Do. Tapi maaf ya, Do, kami tidak bisa memberikanmu zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus, apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga, Do. Wah, aku dapat bagian. Asik, dapat bagian. Tuh, paman itu dibagi. Kenapa Dodo yang teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya, Do. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu. Kasihan deh kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Do. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya, orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam. Orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perbekalan. Ah, begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang tadi meledek Dodo. Wah, enak sekali, enak. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya minta bagian zakat, Pak. Minta bagian zakat yang mana? Milik saya ini dari pemberian zakat, tahu? Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi tapi tidak mau memberi. Benar juga ya apa yang dikatakan pengemis kecil ini. Terimalah ini, semoga Allah menerima amalku. Terima kasih ya Pak. Saya mau permisi. Sepertinya aku mengenal suara itu. Tapi siapa ya? Pasti dia. Tunggu dulu. Aduh, gawat. Sepertinya penyamaran Dodo ketahuan nih. Lari! Gendut, jangan lari kamu. Ayo berhenti, berhenti. Kembalikan milikku, kembalikan.
Sudah Bapak tampilkan video tentang bagaimana ilustrasi zakat. Nah, sekarang bisa kalian diskusikan kepada teman-teman kalian tentang apa yang sudah kalian tonton tentang video tadi. Silahkan Bapak kasih waktu ya. Oke, sudah semuanya? Oke. Berhubung sudah diskusi, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dengan menunjuk salah satu teman kalian untuk maju ke depan salah satu. Silakan dari kelompok 1, silakan maju perwakilan. Oh, siapa yang maju? Oh, Atika, ya silakan maju ke depan. Ayo. Ya ke sini. Nah, dengarkan ya, teman kalian akan membacakan diskusi dari teman-teman kalian. Silakan. Ya, dengarkan. Iya, Pak. Oke, ini ada teman kalian yang akan mempresentasikan tentang hasil diskusi. Silakan didengarkan ya. Orang-orang miskin rata-rata yang umum menerima zakat tidak boleh berpura-pura miskin agar mendapatkan zakat. Oke, coba jawabannya mana? Bentar. Nah, orang-orang miskin rata-rata yang umum untuk menerima zakat. Nah, tidak boleh berpura-pura miskin agar mendapatkan zakat. Oke, tepuk tangan teman kalian. Nah, bagus sekali. Oke, selanjutnya untuk kelompok kedua, siapa yang akan maju? Oh, lo kena. Ya, silakan maju ke depan. Nah. Dalam video hanya orang tertentu saja yang berhak menerima zakat. Oke. Dalam video hanya orang tertentu saja yang berhak menerima zakat. Oke, terima kasih jawabannya dari Lukena. Tepuk tangan semuanya. Nah, bagus sekali jawaban dari kalian itu semuanya bagus. Nah, tentunya akan Bapak luruskan sedikit demi sedikit. Ya, dalam video tadi kalian sudah menyimak yang pertama adalah jawaban dari kelompok 1. Itu adalah tidak boleh berpura-pura miskin supaya untuk mendapatkan zakat. Boleh apa tidak seperti itu? Baik apa tidak? Tidak. Ya, artinya apa? Orang itu harus jujur. Berhak menerima atau tidak itu harus jujur. Nah. Kemudian tadi jawaban Lukna gimana?
Nah, dalam video tersebut hanya ada orang tertentu saja yang menerima zakat. Ya. Betul apa tidak tadi? Betul, karena apa? Hanya ada 8 golongan yang boleh menerima zakat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua, jawabannya betul sekali. Nah, oke, ini sebelum Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini ada tugas. Silahkan dikerjakan masing-masing, Bapak bagikan lembar tugas kalian, oke? Nah, ini ada 5 pertanyaan, dijawab, ya kan? Nanti dikumpulkan. Siap? Oke, Bapak bagikan ya. Nah, silakan dikerjakan, nanti kalau sudah bisa dikumpulkan di depan. Oke, yang sekiranya tidak terlalu paham bisa ditanyakan oleh Bapak langsung ya. Oke, anak-anakku semua, kalian sudah Bapak berikan tentang LKPD atau lembar kerja. Sudah dikerjakan semua? Sudah. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan semuanya di depan sini. Salah satu perwakilan kelompok bisa ditaruh di sini depan. Oke ya, jawaban sudah Bapak terima di sini, nanti akan Bapak koreksi. Ya, semoga nanti hasilnya juga menjadi yang terbaik untuk anak-anak kalian semua, oke? Nah, sebelum Bapak akhiri untuk pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mengulas sedikit tentang materi pada pagi hari ini. Ya. Oke, pertanyaannya, berapa golongan yang berhak menerima zakat? 8. Oke. Apa manfaat dari zakat? Bisa menimbulkan yang namanya rasa sifat empati. Bisa mengurangi kemiskinan. Oke. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan, ya toh, hikmah dari zakat itu apa? Bisa enggak kalian rasakan? Bisa tidak? Bisa. Apabila ada orang miskin di jalan, ya, nggak bisa makan, nggak punya tempat untuk tidur, diberi zakat, kalian rasanya senang apa enggak? Senang? Bisa memberi makan melalui zakat untuk orang-orang yang tidak bisa makan, senang apa enggak? Senang, ya toh? Artinya apa? Sifat manusiawi kalian masih hidup. Senang nggak bisa membantu sesama?
Hah, seneng? Kalau seneng dilaksanakan apa tidak? Janji? Janji rajin bersedekah? Janji rajin berzakat? Janji rajin beribadah? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Ya, paham nggak yang disampaikan oleh Pak Hafid? Mudah apa tidak pelajaran hari ini? Mudah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kesimpulannya hari ini kita harus rajin menolong untuk sesama melalui apapun, ya berbentuk sosial, meskipun zakat, sedekah ataupun hal-hal yang bersifat sosial yang lain. Baik anak-anakku semua, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, terutama agama. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Oke? Berdoa mulai. Oke, terima kasih pertemuan pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wish.